Tes satu. Bagaimana suaranya sekarang? Oke, terima kasih. Kita mulai saja ya, supaya ini karena mungkin di antara Anda banyak ada kegiatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 1, semester 2 ya, angkatan 2019, beserta mungkin di antara para ibu bapak dosen yang juga ikut hadir menyaksikan live streaming ini, juga kakak-kakak kelas yang juga ikut hadir. Di antaranya pada malam ini kita mengambil sebuah tema tentang orientasi prodi lagi gitu. Orientasi prodi lagi, karena di PA itu ada tradisi yang tahunan bahkan semesteran, di mana mahasiswa program studi kita di PAI itu harus diorientasikan setiap semester menjelang memasuki gerbang semester baru. Tujuannya agar apa? Yang pertama, yang paling utama adalah silaturahmi antara mahasiswa dengan ketua prodi. Nah, jarang-jarang gitu ya, karena tidak setiap mahasiswa bisa bertemu dengan ketua prodi. Ada yang satu semester itu sama sekali tidak pernah ketemu di awal pas tangan gitu. KRS kesananya nggak ketemu lagi karena punya kesibukan masing-masing. Maka pada waktu orientasi inilah kita bertemu lagi bersama-sama, membuat sebuah komitmen motivasi untuk bisa berprestasi di semester yang akan kita hadapi ke depan. Nah, demikian pula sekarang. Cuman suasananya agak berbeda. Mudah-mudahan Allah segera menormalkan kembali seperti semula keadaan ini, sehingga pada saatnya nanti kita bisa berkumpul bersama bertatap muka secara langsung. Tapi nggak masalah, sekarang kita bisa berkumpul lewat online. Insya Allah jalinan silaturahminya tidak akan berbeda pahalanya dengan yang datang buka langsung. Pada malam ini sebetulnya banyak yang akan kita bahas. Nah, ini kalau dalam kampus kita ada teoritis, ada praktek. Ini cuma sekedar pengantar saja. Nanti ke depannya kita akan praktekkan bagaimana melakukan proses bimbingan KRS secara digital dengan para dosen kita. Dan saya sudah berikan tutorial ini kepada para dosen. Insya Allah mudah-mudahan tidak banyak gangguan ya nanti pada pelaksanaannya. Nah, karena di antara Anda semuanya itu rata-rata terutama di PAI lebih dari 90% semuanya sudah memiliki kartu hasil studi gitu ya. Jadi udah punya raportnya karena sumbernya dari sana nanti. Oke, agar menjadi berkah kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Orientasi prodi lagi setelah setahun bersama prodi PAI, what's next-nya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup mendalam, karena mau ngapain kita gitu kan ke depan. Nggak pernah ketemuan, nggak pernah datang ke kampus, kemudian diam di rumah saja dan sebagainya. Tiba-tiba ketua prodi manggil-manggil untuk kumpul di YouTube. Kumpul, ada orientasi dan sebagainya. Nah, apa ini? Oke, yang kita lihat. Yang pertama, yang jelas di antara kita ketika bertanya kenapa, ada jawaban yang paling pragmatis, rindu kampus. Kita semuanya udah rindu kembali ke kampus. Walaupun kampus kita begitu adanya, tapi tetap ada kerinduan di antara kita. Rindu yang sangat berat mungkin bagi Anda yang udah yang jauh jaraknya dan sebagainya. Sekarang timbul ada kerinduan lagi. Ya nanti di kampusnya ngapain lah? Rindu makan-makan di warung Pak Deni, rindu makan-makan bakso siomay-nya Mang Dadang. Masih ingat Mang Dadang apa tidak? Atau mungkin sudah lupa ya dengan Mang Dadang gitu ya. Kemudian rindu
bertemu dengan ibu bapak dosen, bertemu dengan para staf tata usaha, bahkan rindu nangkring-nangkring di depan sambil foto-foto di bawah pohon mangga. Nah, itu kebayang kembali kenangan kita ya. Bahkan rindu mungkin mendapatkan tugas offline dari dosen ya. Biasanya kita disuruh tugas bikin artikel kemana, bikin video dan sebagainya. Nah, sekarang rata-rata semuanya berpegang kepada teknologi dengan HP, dengan laptop dan sebagainya. Mungkin rindu ya manual-manual kembalilah. Mungkin ada saatnya. Itulah yang namanya penyakit mainan ya. Nah, tapi gak apa-apa. Karena Tuhan mungkin belum mengizinkan kita untuk bertemu secara langsung, insya Allah sama kita juga bisa berkomunikasi terus. Itu adalah sebuah karunia. Yang kedua, yuk kita move on. Sekarang mulailah kita move on. Jangan sudah kurang lebih dari awal Maret ya, atau semenjak kita UAS, itu sudah hampir 3 bulan lebih kita diam di rumah. Karena di ini kemudian disusul dengan UAS, tidak ada kegiatan ke kampus, tidak ada kumpul-kumpul dan sebagainya. Mungkin sekali-kali datang ke kampus, di kampusnya pada kosong, tidak ada siapa-siapa dan sebagainya. Jadi sekarang kita mulai lagi, cuman dengan cara yang berbeda. Tapi prosedur, kemudian kualitas dan kuantitasnya tetap dipertahankan. Selanjutnya ready for next war. Ya, kita akan segera perang menghadapi semester baru ini. Semester yang penuh tantangan, semester corona ya, semester COVID-19 atau semester pandemi, semester work from home, semester di mana kita mengalami kuliah tanpa bertemu dengan dosennya langsung, tanpa berjabat tangan, tanpa Zoom. Semester di mana kita kuliah bisa sambil baring-baring, di mana kita kuliah bisa sambil ngopi di warung, dengerin dosen ceramah itu. Tapi ini sebuah kemajuan. Kalau dikuliahkan, bagaimana pengelolaan manajemen online learning ini, itu satu semester belum tentu bisa. Sekarang langsung semuanya dipaksa untuk bisa online learning, baik itu dosennya maupun mahasiswanya. Nah, jadi nggak usah belajar lagi mata kuliah itu. Makanya untuk semester angkatan Anda mungkin tidak akan mendapatkan mata kuliah manajemen online yang sebagai mata kuliah pilihan. Nanti diganti aja yang lain. Karena semuanya sudah pada jago sekarang. Nah, yang selanjutnya, don't let me learn from others. Jangan biarkan kita tertinggal sama yang lain. Orang lain sudah mulai bergerak sekarang. Orang lain sudah mulai merancang bagaimana pembelajaran. Nah, kita, terutama kita di PI sudah terbiasa, yuk kita lari. Illa tangfiru yu'adzibkum wa yastabdil qauman ghairukum. Kalau kita tidak berlari, nanti orang lain yang akan merebut. Orang lain yang akan mengambilnya. Sekarang kita harus maju, tetap semangat, tetap optimis, tetap menjaga kualitas. Nah, yang terakhir mungkin bagi nanti kakak-kakak Anda yang ikut ini, yang lagi mau nyusun skripsi, ingin segera beres, ingin nikah, ingin apa gitu. Banyak sekali lah masa yang bisa kita lakukan di semester sekarang. Seharusnya menjadi prestasi, dan ini mungkin berkesan bagi Anda karena tidak biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, are you ready? Nah, kalau sudah siap, let's go. Kita awali dengan bacaan basmalah. Saya gambarkan sedikit dulu tentang filosofi bismillah. Bismillah itu adalah firman Allah, dan itu adalah sebuah firman juga bisa dijadikan sebagai filosofi hidup. Ada 4 kata yang dalam kalimat bismillah itu, yaitu kata bismi, kata Allah, kata ar-Rahman, dan kata ar-Rahim. Apabila ini menjadi pegangan hidup kita dalam keseharian, sehari-hari kita, insya Allah ini akan menjadikan kita sebagai orang yang bahagia, tidak pernah mendapatkan kesusahan. Kondisi bagaimanapun kita akan senang, bersyukur. Nah, kalau biasanya itu kan artinya bismi dengan menyebut nama Allah, ar-Rahman yang maha penyayang, ar-Rahim yang maha pengasih.
atau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu kan. Nah, dalam kenyataannya ini sering dijadikan kalau orang-orang dulu mau terbang itu cukup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dia bisa terbang katanya. Nah, sekarang pun bisa seperti itu. Cuman dalam konteks bahwa kita terbangnya seperti apa. Dan kita harus yakin bahwa ini adalah firman Allah yang maha dahsyat dan maha hebat. Pertama, kenapa? Karena bismillah muncul di paling awal dalam Al-Quran. Menunjukkan apabila orang berada di paling depan, berarti menunjukkan suatu kehebatan. Ada rahasia. Bahwa katanya Al-Quran itu ada dalam kolbunya surat Yasin. Kemudian di Al-Quran juga dirangkum dalam surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Fatihahnya itu dirangkum di dalam lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Dan lafadznya Bismillahirrahmanirrahim dirangkum dalam 2 huruf awal, ba dan sin. Bis itu ya, karena Al-Quran itu diawali dengan huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan huruf sinnya minal jinnati wan nas. Makanya 2 huruf ini adalah gambaran dari Al-Quran katanya. Nah itu ceritanya panjang lah nanti kisah Sayyidina Ali itu. Nah dalam kenyataan sekarang di sini kalau kita belajar secara konteks pendidikan dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada pendidikan intelektual, intelijensi, ada pendidikan karakter. Nah kalau dalam orientasi teori-teori pendidikan itu nanti ada yang berorientasi kepada kognitif. Jadi ngerti dulu, paham dulu, gitu. Pokoknya harus paham dan sebagainya. Dalam keadaan seperti yang sekarang kita alami, untuk mengerti itu tidak semudah membalikkan tangan. Kenapa? Gitu ya. Karena biasanya kita mengerti seringkali kalau kita ada guru, gitu kan. Sekarang gurunya nggak ada. Dikasih buku banyak, nggak mau baca, gitu kan. Maka dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim ini kita memaknainya dalam perkuliahan di zaman pandemi ini adalah dengan membalikan dari belakang dulu, yaitu dengan kata Ar-Rahim dulu. Kata Ar-Rahim itu menunjukkan karakter yang antara super love-nya lah, kalau saya boleh bilang super cintanya. Tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan Ar-Rahim. Seperti halnya bayangkan ibu Anda, ibu-ibu kita itu memiliki satu nama Tuhan yang ada dalam tubuhnya, yaitu Ar-Rahim, yang disebut dengan super love, super cintanya. Walaupun anaknya walaupun anaknya bau, badung, bagaimanapun tetap ada sayang. Sama halnya dengan Tuhan. Nah, Ar-Rahim inilah yang harus menjadi dasar bagaimana kita memulai hidup, perkuliahan, ataupun kegiatan aktivitas di masa sulit ini dengan mengawali dengan menanamkan sifat Ar-Rahim. Kita sayang, kita sangat cinta. Betapapun kondisi kampus kita, betapapun kondisi keluarga kita, tetap kita harus menyayangi. Sekarang banyak orang-orang yang stres karena mungkin ada yang di PHK atau apa. Nah itu karena di sini kita kembalikan aja kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang ingin mencelakakan makhluknya. Tapi Tuhan memberikan suatu ingin menguji keimanan kita. Dan orang yang teruji keimanannya itulah yang akan nanti menjadi orang yang benar-benar dikasih sayang oleh Tuhan tanpa artinya sangat disayang. Dari sinilah nanti kita mulai ambil hikmah, ada berkah di semua musibah. Gitu. Jadi Ar-Rahim dulu itu. Ar-Rahim yang sangat ini. Seperti halnya sayangnya seorang ibu kepada anaknya, sehingga di dalam ibu ada yang disebut dengan Rahim. Setelah Ar-Rahim mulailah kita melihat keluar rumah, keluar jendela. Ternyata banyak orang lain juga yang membutuhkan. Kita butuh, tapi ternyata ada yang membutuhkan juga lebih dari kita. Maka mulailah dengan Ar-Rahman. Kalau dalam bahasa sosmed, Ar-Rahim itu artinya care, yaitu ya. Kalau Ar-Rahman itu share. Maka berikanlah, biasakan untuk berbagi bersama orang lain. Itu dari kata Ar-Rahman itu. Kita tidak, kalau Anda yang punya tenaga, berbagi dengan tenaga. Kalau Anda yang punya uang, berbagi dengan uang. Kalau Anda yang punya ide, berbagi ide.
ada yang punya kelebihan ilmu, berbagi ilmu, ada yang punya kelebihan saran, berbagi saran. Sebab sekarang yang dibutuhkan itu. Banyak orang yang dia menyendiri dalam kondisi sangat susah, membutuhkan saran orang lain. Maka Ar-Rahman yang kedua penting. Termasuk ketika mungkin ada di antara kita punya adik, kakak, anak mungkin ya, yang sekarang masih SD, dia mengalami gejolak emosi gara-gara pembelajaran selama di rumah. Bahkan mungkin emosinya menular kepada kita, cenderung temperamen, cenderung nyalahin anak dan sebagainya. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini sangat penting. Bagaimana Tuhan mendidik manusia pertama kali itu yang ditanamkan dua kata ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak ada lagi yang lain. Allah itu menanamkannya. Kenapa tidak misalkan Bismillahirrahmanirrahim, yang maha mengetahui, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan Allah yang maha besar. Enggak, tapi dengan Ar-Rahman. Karena dengan dua kata ini beres dunia. Makhluk manusia yang berpikir maupun yang tidak berpikir dengan dua kata ini aman dunia. Cuman orang banyak berlari dari ini. Lebih mementingkan Al-Azim, lebih mementingkan Al-Ghani, gitu kan, ketimbang Ar-Rahman Ar-Rahimnya ini. Makanya kita kembali ke asal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita buat tatanan baru di dunia ini dengan dua kalimat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita sudah memiliki sifat kasih, sayang, senang berbagi, senang dengan berkumpul dan sebagainya, maka kita baru bisa menerangkan kepada mereka, berbagi sesuatu yang disebut dengan Allah. Inilah yang disebut dengan informasi pengetahuan yang hakiki, yaitu ada dalam kata lafaz Allah. Di dunia ini semuanya ada. Lafaz Allah ini mewakili semua Al-Asmaul Husna. Bayangkan gitu ya. Al-Asmaul Husna dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai pemicunya, kemudian mulailah baru ke Al-Asmaul Husna. Diawali dengan mengenal nama Allah, Allah itu siapa dan bagaimana, Al-Malik, Al-Qudus sampai 99 nama. Inilah yang disebut dengan teori, bukan teori ya. Ini perspektif pendidikan yang harus diajarkan kepada anak didik kita nanti. Ajarkan mereka nama-nama Tuhan. Masa kalau nama-nama para nama-nama YouTuber kenal semuanya. Ya. Tapi kenapa ketika tanya Asmaul Husna tidak? Karena nama Al-Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar sifat, tapi sesuatu yang memberikan makna. Setelah lafaz Allah, maka ada Al-Ismun. Ismun itu gambaran informasi Tuhan yang diberikan kepada yang dijatuhkan ke dunia ini sehingga ada orang pintar, ada guru besar, ada doktor, ada sarjana, itu hanya ada dalam kata lafaz ismunya Allah. Sejarahnya diawali di wa'alama adamal asma, itu yang diajarkan. Nah, seharusnya dalam kondisi normal kita belajar tentang al-asma itu. Yang diajarkan kepada Adam itu kita pahami. Nah, sekarang kita rubah karena agak susah gitu ya. Maka ajarkan anak cintai belajar dulu, kemudian berbagi saran, dampingi. Ingatlah dengan nama-nama Tuhan, jangan keluar kata kamu bodoh, kamu apa itu. Tapi subhanallah, masa Allah, ya Allah, semoga kamu pintar. Baru yuk kita buka bukunya, yuk kita buka browser Google-nya dan sebagainya. Nah, itulah dari dengan kata sebagai pengantar saja, agar mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan yang sangat dalam filosofinya. Selanjutnya, ngampus masa pandemi. Jawabannya ada tantangan sih, tapi risikonya gede banget. Maka pakai tekniknya adalah ngampus online. Jadi kita selama semester ke depan, sebelum ada istilahnya dari kementerian boleh untuk tatap muka, termasuk dari pihak otoritas kesehatan, kita tetap akan melakukan pembelajaran secara online.
Karena ini adalah kewajiban kampus, juga kewajiban semuanya agar pendidikan terus berjalan seperti yang dikatakan oleh teman kakak kelas Anda itu, Wisda, itu dalam videonya. Pendidikan harus berlanjut gitu ya. Nah, walaupun online tapi kualitasnya hebat, bukan kualitas online. Nah, kualitas hebat. Jadi tetap kami bersama para dosen itu komitmen bagaimana mengelola sebuah pendidikan, sebuah proses pendidikan walaupun dengan fasilitas yang minim, serba susah, tetapi memiliki kekuatan yang hebat, hasil output dan outcome yang bagus pula. Itu yang kami harapkan untuk Anda semua, karena di masa depan adalah Anda yang akan berperan, bukan kami lagi. Berat ya, cukup Dilan aja sebetulnya yang merasakan. Kita lupakan berat, kita sambut berkah. Lupakan berat, kita sambut berkah. Kebaikan yang senantiasa tumbuh subur. Itulah yang dibutuhkan sekarang, keberkahan. Tidak ada lagi kita mengandalkan apa sih gitu kan, mengandalkan amal apa, kehebatan apa, kalau tanpa keberkahan semuanya jadi hilang. Banyak kekayaan tidak berkah, ya udah jadi penyakit. Kemudian banyak teman tidak berkah, bukannya menyelamatkan malah mencelakakan. Punya kampus tidak berkah, naudzubillahi min dzalik, bukannya mendatangkan manfaat bagi ini. Nah, rumah yang tidak berkah itu tidak akan pernah betah ditinggal. Nah, itu makanya setiap saat kita mau makan yang dimintakan ke Allah apa? Berkah. Allahumma barik lana. Karena ada sesuatu yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tidak jadi berkah, enggak jadi apa-apa. Sama kalau kita mau belajar, ya Allah berikanlah keberkahan. Supaya apa yang ada dalam tubuh kita yang kita pakai, yang ini memberikan keberkahan. Dan berkah itu bagaikan cahaya. Di mana ketika kita bertemu dengan orang lain, maka keberkahan kita bisa menempel kepada orang lain, keberkahan orang lain menempel juga kepada kita. Sehingga menghilangkan apa yang dalam bahasa saya sebutnya kesialan. Lawan dari keberkahan itu adalah kesialan. Nah, dengan berkah aman semuanya gitu ya. Oke, jadi kita mulai dengan kuliah berkah hari ini. Tuh. Kita lanjutkan. Kapan mulai ngampus? Kodenya 12, 11, 20, 20. Ya, kuliah itu akan dimulai di kita pada tanggal 12 Oktober, November ya, yang salah bukan. Berarti bukan ini. 12, 10, 20, 20. Jadi bulan depan kita akan segera mulai kuliah tanggal 12. Sekarang tanggal 4. Tanggal 12 Oktober kita akan mulai kuliah. Jadi ada waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri untuk mulai kuliah. Nah, waktu sebulan inilah sebetulnya agak ribet juga bagi kita karena terlalu mungkin agak mepet. Tapi gak apa-apa. Yang jelas dalam waktu 1 bulan ini kita harus mempersiapkan secara mental maupun fisik kita untuk mengikuti perkuliahan di bulan Oktober. Saya doakan semoga Tuhan memberikan keberkahan, kelapangan rezeki dan sebagainya selama 4 bulan kita kuliah, termasuk UAS, UTS semuanya lancar tanpa gangguan apapun. Walaupun mungkin dalam kondisi online, tiba-tiba dapat pulsa nyasar atau apa gitu ya, ataupun tiba-tiba ada yang ngasih buat kuota dan sebagainya. Nah, itu, atau tiba-tiba ada yang ngasih HP baru dan sebagainya, siapa tahu kan, insya Allah gitu kan. Nah, kuliah pertamanya itu akan dimulai tanggal 12 Oktober. Itu ingat ya, 12, 10, 20, 20 gitu ya. 12, 10, 20, 20. Nah, dari tanggal sekarang sampai tanggal 11 bulan 10 itu ada aktivitas yang harus kita tempuh seperti biasanya. Mungkin Anda sudah paham, makanya sekarang saya review kembali. Masih lama, kuliah memang belum datang, tapi itu ada yang sudah nungguin. Siapa? Kakak-kakak. Nah, saya umpamakanlah apa yang dihadapi setiap hari kita supaya tidak membosankan dan sebutnya kakak. Ada 2 kakak yang berperan pada awal tahun ajaran baru ini, yaitu KHS dan KRS gitu kan. KHS dan KRS gitu. Nah, 2 kakak ini akan lekat di telinga kita, di hati kita di awal semester.
KHS itu ya. Siapa KHS itu dan siapa KRS itu? Nah, apa hubungannya dengan kamus kita? Dua kakak ini, KHS itu sebetulnya sudah sering mengunjungi kita. Setelah UAS, kemudian KRS itu nanti akan kita temui yang mengantarkan kita ke gerbang perkuliahan semester baru. Nah, KHS kadang bikin gembira, kadang bikin bete, itu karakternya KHS itu ya. Ya, kalau Anda berita baiknya KHS itu wah gembira kita. Tapi kadang-kala kesal kita. Nah, KHS selalu bilang kamu di atas rata-rata, kamu sih rata-rata aja. Kamu mah masih di bawah rata-rata, itu KHS ya. Yang sering dikatakan oleh KHS. Nah, inilah yang disebut dengan KHS. Jadi kita tahu kan, kalau nilai yang munculnya A, wah subhanallah, alhamdulillah ya Allah, kita dapat A gitu kan. Tapi kalau yang munculnya C, masa sih? Apalagi kalau yang munculnya mungkin Anda di antara teman-teman kita yang masih sekarang KHS-nya masih ngatain kamu aja dulu gitu. Itu kan bikin kesel. Makanya kita langsung hubungi dosen, telepon sini, telepon sana, konsultasi sini supaya berubah menjadi nilainya bagus. Nah, ini disebut dengan KHS. Ini Anda sudah punya. Nah, mungkin kalau yang sudah punya, ini berarti Anda sudah melangkahi satu langkah di persiapan masuk bertemu dengan kakak yang kedua, yaitu KRS. Terus what next? Sambutlah KHS, sambut aja. Dilihat, jangan biarkan KHS lewat di depan rumah kita tanpa tahu apa informasi yang dibawanya. Nanti kedepannya kalau beres UAS, terus pantau KHS itu. Laporin ke dosen wali. Ya, ini mungkin di antara Anda ada yang belum ngasihin, walaupun memang saya sudah berikan link Google Drive-nya, semua KHS Anda itu bisa diakses. Tapi mahasiswa mendahului file KHS yang sudah saya tandatangani diserahkan, dikirimkan ke WhatsApp, Telegram dosen wali Anda. Pak, ini KHS saya perwalinya sama Bapak. Kirimkan. Yang terakhir, simpan di hati sebagai arsip kenangan. Nah, ini jangan sampai hilang. Pada suatu saat mungkin ada naudzubillah ya, tiba-tiba data di kampus istilahnya ada gangguan atau ada yang ditranskrip berbeda dengan KHS biasanya. Nah, ini nanti bisa dikonfirmasikan dengan lembar kartu akses tadi ini. Maka kita sampaikan goodbye KHS, ketemu lagi dia mondar-mandir terus setelah UAS. Beri kami kabar gembira selalu ya. Nah, gitu. Mana KRS-nya? Nah, sekarang kita cari KRS. Sudah pada ganan, kita menjadi kenalan dulu dengan KRS itu. KRS karakternya apa? Munculnya di kampus hanya di awal tahun akademik. Tidak ada KRS di akhir tahun akademik. Walaupun dalam kenyataannya Anda ada yang baru kenalan dengan KRS itu di akhir pas mau UAS, pas saya belum ketemu KRS, Masya Allah. Orang lain sudah ketemunya dengan KHS, Anda baru mau nyari-nyari KRS gitu. KRS itu di awal gitu ya. Makanya dari sekarang saya sudah ajukan ke prodi dan sebagainya, termasuk mungkin ini bahwa untuk pemilihan mata kuliah harus sudah selesai sebelum kuliah. Bisa bayangkan kalau Anda masuk bioskop tanpa tiket, masih mending Anda tidak ketahuan. Coba kalau ketahuan, dikeluarkanlah gitu. Jadi KRS adalah tiket masuknya ruang perkuliahan. Ini harus menjadi pedoman kita. Maka harus mati-matian mencari KRS itu. Nah, untuk mencari KRS itu bukan hal yang mudah, walaupun memang setiap tahun akademik ada, karena kita harus bertemu dengan validasi. Nah, ini yang agak keras, yang bikin kita serem gitu kan. Apalagi kalau misalkan petugasnya pada seram-seram juga gitu ya. Siapa namanya ini? Validasi, mau ngapain gitu kan. KRS itu ditahannya oleh nggak tahu apa dia bapaknya atau apa gitu kan, validasi ini. Validasi itu bapaknya KRS, jadi kalau mau ketemu dengan KRS tidak bisa langsung gitu. Harus ini. Kemudian janji KRS itu karakternya memberikan janji-janji kepada kita. Janji. Kalau kamu begini, nilainya bagus ya,
mau ini mau ini, kemudian meminta untuk memilih-milih, pilih-pilihlah mata kuliah kan ini ya. Kalau misalkan IP kecil ya nggak bisa semuanya dong gitu kan. Kalau IP-nya besar ya nanti lebih ini. Terakhir, bahwa karakteristik KRS itu adalah mengantarkan Anda memulai masa semester baru. Udah kenal ya KRS, walaupun wajahnya seperti apa. Ini ya dibuat imajinasi aja lah. Ada KHS, tadi sudah lewat karena udah tutup tugasnya. Kita akan mencoba mencari KRS. Cuman ini mentok di Pak Lidasi bapaknya. Pak Lidasi siapa dia? Wah, dia itu penjaga. Penjaga, walaupun disebut malaikat tuh jabaniyah gitu ya. Jaga itu paling ditakuti oleh mahasiswa. Karena ketat, disiplin tanpa ampun. Kalau dia tidak izinin, kita tidak bisa apa-apa. Kalau mau bisa melewati penjaganya, butuh bantuan yang selalu ditanyakan. Dia itu sebenarnya mana resinya? Gitu. Siapa sih resi itu? Mungkin ada mahasiswa yang namanya resi gitu ya. Nah dia itu mungkin entah pamannya atau apa. Kenapa resinya nggak ada gitu. Nah keluar kita bersama-sama si resi aman lah deh gitu. Jadi kalau ingin bebas melewati Pak Lidasi, kita harus punya diantar oleh seseorang yang disebut dengan resi. Yuk kita berburu resi dulu aja lah, biar gak berabe ditahan Pak Lidasi. Si resi, guys di kampus kita ada banyak resi. Jadi kan bingung juga. Yang pertama ada si resi untuk bisa ketemu sama KRS. Yang kedua ada si resi untuk bisa ikut UAS, ada si resi untuk praktikum, resi untuk... Pokoknya salah menyampaikan si resi kepada Pak Lidasi bisa berabe. Masa kita ngasih mau ketemu KRS ngasihnya praktikum. Ini agak ribet juga gitu. Nah, cuman ada dua karakter untuk bertemu KRS itu, resi itu adalah resi yang punya dua hobi. Yang pertama pacarnya, Harry registrasi. Nah, jadi dia senang dengan Harry registrasi. Maka harus ketemuan dulu itu. Kalau ketemu dengan Harry nanti beres nanti. Yang kedua SPP, jajanannya gitu kan. Kalau kita es campur ya. Kalau resi itu resepnya SPP. Mungkin Anda es cendol atau apa. Kalau resi itu resepnya apa? Ya SPP. Nah itu dua tahapan ini itu harus dilalui oleh resi supaya bisa bebas dari Pak Lidasi itu. Makanya kita upayakanlah. Kita berdoa pada Tuhan, semoga Tuhan memberikan rezekinya kepada kita. Walaupun ada problematika, insya Allah bagian keuangan, termasuk di wakil 2, ataupun konsultasi dengan ini, nanti bisa membantu untuk penyelesaiannya. Mungkin karena ada kendala sedikit dan sebagainya, dicicil bisa enggak dan sebagainya. Karena itu sudah dirapatkan, jadi nanti bisa konsultasi aja. Sekarang siapkan aja nama nomor-nomor dari mereka yang memang punya kebijakan atau kepastian untuk memberikan kebijakan tentang masalah keuangan. Itu berarti ada di ketetausahaan. Nanti bisa hubungi. Nah ini ada resi persi langsing, ada resi persi langsung. Kalau Anda datang ke HIK di kampus kita atau ke bank kampus disebutnya persi langsung, ngagoler resi. Tapi lamun kita transfer atau apa, nah persinya persi langsing kecil aja. Ini mah ya gambar aja. Beres kita dapat ketemu resi, udah dapat sebagainya, udah ketemu dengan Pak Lidasi dan aman. Pak Lidasinya udah oke. Kenapa KRS-nya belum muncul? KRS muncul itu, nah ini maaf ya. KRS muncul itu kodenya adalah 07092020. Jadi KRS akan kelihatan, akan bisa ini bisa dibuka. KRS-nya itu bisa ketemu dengan kita mulai tanggal 7, berarti hari Senin besok ya. Hari Senin besok kita sudah bisa bertemu dengan KRS. Karena pembukaannya dimulai pada hari Senin, hari Minggu hari Senin jam 00 udah bisa dibuka.
Jadi nanti hari Senin Anda sudah bisa ketemuan dengan KRS, tapi sekali lagi yang sudah melewati gerbang validasi. Kalau validasinya belum, maka segeralah minta. Saya sudah bawa ke resi semuanya, yang langsung semuanya udah beres. Tapi kenapa tidak ada validasinya, nggak ketemu? Nah itu makanya nanti ditanyakan. Karena validasi itu dia petugas khusus. Jadi yang jelas tanggal 7 kita sudah bisa beres. Dan untuk yang PAI semuanya udah beres. Jadwal sudah ada. Nanti akan saya kemarin jadwal baru penyajian. Sekarang sudah 100% jadwal sudah tersusun. Semua dosen sudah mengirimkan kuliahnya mau di mana atau di mana dan sebagainya. Ada yang di Edmodo termasuk kodenya dan sebagainya. Itu sudah ada di tangan saya beberapa dosen. Ini nanti dibagikan juga kepada Anda. Jadi Anda kalau misalkan Toroh belajar filsafat Islam, nanti mau gabung harus gabungnya di grup mana gitu kan. Selama 1 semester itu atau kurang lebih 4 bulan Anda terus di sana menyimak. Nah nanti berkaitan dengan ini harus ada Kosma juga yang mengatur penjadwalan. Karena kalau Anda biasa kuliah di kampus, taruh misalkan dari jam 7 sampai jam 5, kan tidak mungkin Anda nongkrongin HP jam 7 sampai jam 5. Nah, maka nanti bisa diatur sedemikian rupa bersama dosen-dosen masalah itu. Karena dengan belajar online Anda lebih fleksibel, gitu kan? Lebih fleksibel dan lebih mudah gitu. Jadi kalau biasa kita ke kampus ongkosnya 1 hari misalkan naik mobil 10.000, jajan di Padeni 20.000, dan udah 30.000 kan sehari-hari. Misalkan 2 hari udah 60.000, itu bisa jadikan sebagai cukup untuk kuota itu satu bulan. Nah itu, jadi kita akan mulai Bismillah KRS itu tanggal 7 bulan September sekarang, berarti tinggal berapa hari lagi. Nah untuk tekniknya nanti kita akan bahas. Yang jelas ingat 7, 9, 20, 20 itu adalah KHS datang. KRS akan ketemuan dengan kita. Yang belum bisa ketemu dengan validasi silakan hubungi tata usaha. Pak, saya belum ketemu dengan validasi. Mohon KRS-nya resi pacarnya Harry dengan S-nya itu sudah dipenuhi. Nah, kalau belum, apa kira-kira? Kalau misalkan saya cuma bisa dapat ngasih S-nya cuma sebagian, silakan istilahnya dikonsultasikan dengan bagian keuangan itu. Mungkin mudah-mudahan ya, karena semua tahu bahwa kondisi sekarang itu sangat tidak menguntungkan bagi semua pihak gitu. Nah, sambil nunggu KRS. Nah, tanggal 7 kita mulai. Mungkin ada yang milih itu bukan persoalan yang mudah. Milih itu persoalan yang membutuhkan pertimbangan batin dan sebagainya. Anda yang mata kuliahnya sudah diambil ya jangan dipilih lagi kan, apalagi kalau nilainya sudah keluar. Kita milih ke kelas atas, mungkin mata kuliah apa, sekarang pengen jadi ini aja senior lah, ngambil di kelas bawah juga bisa, perbaikan nilai dan sebagainya, ikut kuliah lagi. Itu di kita kan sudah terbiasa, dan itu persoalannya bukan apa-apa, bentrok jam. Nah, untuk dulu memang agak ribet ya. Anda yang mau milih ternyata bentrok. Nah sekarang ada kemungkinan lebih mudah lagi karena dengan pembelajaran online ini waktunya bisa kapanpun belajar. Taruh misalkan saya mengajar di Edmodo, tidak ada batas waktu. Anda mau buka jam 12 malam materi saya, mau buka jam sekian, mau buka pagi-pagi, mau buka di mana, itu tidak ada batas. Mau pakai baju pakai jas, mau pakai sarung wungkul nggak masalah. Coba bayangkan kalau Anda kuliah di kelas. Itu kan. Nah itu jadi lebih ini. Jadi untuk pemilihan, tapi mungkin kalau misalkan nanti ada jadwalnya yang kalau di Siakad itu bentrok, ya upayakanlah cari mata kuliah yang lain gitu. Supaya tidak bentrok Siakad juga tidak bentrok dalam kenyataannya. Siapa tahu kan besok hari coronanya dicabut sama Tuhan dan kita normal kembali, kuliah lagi dan sebagainya. Nah sebelum itu mulai, sebelum KRS-an atau sambil kita ketemuan sama KRS, ngobrol sama KRS, kita konsultasikan dulu dengan wali.
biasanya tugas wali itu ngawinkeun gitu. Makanya kita harus ini, siapa yang akan kita ketemuan. Yang pertama adalah Hastu, yang kedua Bensu. Binsu, Hastu dengan Binsu. Nah, ada orang ini yang akan kita temui, suruh milih. Nanti kita harus berkencan dan ini. Silaturahmi online aja ya sementara ini. Modalnya cukup 2, jari dan kuota, itu aja. Jadi nanti kalau Anda yang, kecuali mungkin kalau dosen walinya tetangga sebelah, bisa datang ke rumahnya. Tapi kalau misalkan Anda yang di Lampung, ada yang di Palembang, ada yang di Sumatera Barat, harus bimbingan ke Bogor, Masya Allah, kan bukan main, habis sama ongkosnya doang gitu. Nah, sekarang bisa lebih enak kan itu, karena semuanya sudah pada di rumah mungkin. Kecuali kalau yang ada di pesantren, kemudian dosen walinya berada tinggal di dekat pesantren, boleh. Nah, tapi aplikasi ini memang didesain bimbingannya itu untuk online. Jadi nanti kita akan mulai berkencan dengan Hastu atau hasil studi dan Binsu atau bimbingan studi. Nah, itu bimbingan studi lah gitu. Hasil studi dan bimbingan studi. Oke, kita mulai. Let's go. Nah, sebentar. Nah, inilah yang sudah saya upload di grup. Nah, kita ini hasil studi sama Hastu ya. Yang ini Binsu, bimbingan studi. Nah, ini kita yang akan kita isi adalah ini, yang Hastu itu. Kita akan berkencan dengan Hastu, dan yang ini nanti biarkan. Ini bagian dosen yang akan ngisinya. Nah, tugas kita hanya memindahkan dari pendapat saya itu kartu hasil tadi itu KHS, pindahkan ke sini. Dipindahkan ke sini untuk di-approve, ditandatangani oleh dosen wali dan ketua prodi, termasuk orang tua Anda. Nah, untuk tekniknya Anda insya Allah lebih jago daripada saya bagaimana memasukkan tanda tangan di aplikasi ataupun PDF gitu. Kenapa? Ini karena versinya ini PDF ya. Yang pertama kita oprak-oprak dulu hasil studi ya. Oke, oprak-oprak hasil studi. Yang pertama, kalau Anda bukanya bisa pakai PDF reader atau PDF editor. Nah, saya sarankan kalau yang lebih ini pakai PDF editor. Nah, aplikasi yang saya gunakan ini bukan PDF reader tapi PDF editor. Artinya bisa mengedit PDF. Jadi nanti untuk membubuhkan tanda tangan tidak perlu pakai orang pihak ketiga. Kalau tidak punya editor, nanti kita arahkan bisa ada aplikasi di Android, nah, itu kan. Ataupun kita menggunakan aplikasi di internet berbasis web, aplikasi untuk pembukaan tanda tangan orang tua Anda gitu. Nah, kita awali dengan memasukkan nama. Caranya dengan menggeser kursornya, kemudian dekatkan, klik di sini, kita tuliskan namanya. Contohnya misalkan Udin Juhrodin. Ini sudah ada Udin Juhrodin, kemudian nomor pokok misalkan 2018 110000 misalkan. Udah masuk, kemudian semesternya semester 2 misalkan. Mau Latin boleh. Kelasnya misalkan kelas A. Nah, jurusannya misalkan tarbiyah. Nah, ini tarbiyah. Kemudian ada error ya. Sip ini misalkan PAI atau pendidikan agama Islam, silakan bebas. Nah, kita masukkan di sini mata kuliah. Dari mana? Supaya tidak puyeng mikir-mikir, siapkan kartu hasil studi yang kemarin sudah beres, masukkan di sini. Contohnya misalkan mata kuliah akhlak tasawuf. Masukkan di sini.
Kita lihat SKS halakas saub yang di ini misalkan 2 SKS. Kemudian masukkan nilai hurufnya. Di sini udah ada petunjuk, ada isi dengan A, B, C, D, E. Nilai di KHS kita apa? Misalkan 4, AA ya. Maka nilai angkanya, nih lihat, kalau A itu sama dengan 4, berarti inputkan angka 4. Beres? Nah, ini langsung menghitung sendiri, biarkan. Nah, sekarang mata kuliah yang kedua. Mata kuliah kedua misalkan landasan pendidikan kewarganegaraan misalkan. Kewarganegaraan. SKS-nya 2 misalkan. Nilainya B. Nah, kalau nilai B itu bukan 4 lagi. Lihat, kalau B itu berarti 3. Maka perkalian langsung. Kemudian mata kuliah yang ketiga misalkan tafsir dan hadis pendidikan atau tarbawi. SKS-nya 2. Nilainya kita bagus ya, hafalannya bagus, dapat A. Berarti kasih 4. Maka sudah otomatis. Nah, kemudian ada mata kuliah yang ini misalkan epistemologi. Nah, pendidikan. Ini karena mata kuliahnya agak ini, nilainya misalkan C. Nah, kalau C, nilai kita ini C berarti nilai angkanya adalah 2. Oke, udah 4 mata kuliah. Anda ingin tahu berapa SKS? Kita udah ngambil 8 SKS. Gitu kan. Misalkan ada mata kuliah yang agak SKS-nya gede, misalkan bahasa Arab. Bahasa Arab 2 misalkan. SKS-nya ini 3. Kalau nilainya A berarti lumayan sangat signifikan menaikkan IP Anda. Nah, kemudian bahasa Inggris 2. 3 SKS. Nilainya A berarti 4 juga. Nah, udah 14 SKS. Landasan pendidikan misalkan. 2 SKS, nilainya misalkan B berarti 3. Kemudian mata kuliah apa lagi ya? Misalkan ICT pembelajaran misalkan. Ada yang ambil ke atas misalkan. Ini SKS-nya lumayan 3. Nilainya misalkan A. Maka 4. Kemudian mata kuliah misalkan teori-teori belajar misalkan. Diketikkan sama kita. Teori belajar misalkan 2 SKS. Misalkan nilainya A berarti 4. Nah, kalau ada nilai E itu berpengaruh terhadap IP semester Anda. Kita lihat, taruh saya ngambil 21 SKS, tidak semuanya diambil karena mungkin udah beres semuanya. Maka IP semester inilah yang menunjukkan saya itu dapat IP-nya 3,62. 3,62 itu kalau kata si KHS itu kamu di atas rata-rata. Tapi lebih bagusnya itu 3,75 ke sana. Apalagi kalau IP semesternya 4. Berarti itu orang jenius lah, hebat gitu kan. Nah ini, jadi tinggal diinputkan oleh kita semuanya. Nah, kalau ini semuanya udah beres, bereslah kita. Untuk hasil studi ini sudah beres. Hastu itu udah beres sampai di sini. Jadi kalau sudah beres, kita tinggal saving. Nah, saving. Kalau Anda pakai PDF editor, itu cari nanti bisa membuat tanda tangan itu dengan PDF sign. Sign itu artinya tanda tangan. Misalkan ini orang tuanya belum diisi, misalkan Tata Jatnika misalkan, orang tua kita itu. Nah, siapa yang ngisi sini? Kalau Anda punya orang tua Anda, kalau misalkan ada ayah, ibu ataupun apa, kalau orang tuanya sudah tidak ada, bisa familinya atau siapa. Pas saya kan sudah tidak punya ayah ibu, kemudian saya sudah bersuami istri misalkan.
Berarti kalau yang suami, kalau ininya suami, yang tanda tangan istrinya. Kalau ini istri suami. Saya jangan sama anak aja lah gitu, apalagi sama tetangga yang lain. Itu bebas ya, tata jadwal nikah. Kemudian dosen walinya, misalkan di sini dosen walinya bapak, misalkan atau ibu Doktoranda Hajah Ida Nurhaida misalkan, MAG. Nah, biarin lah. Nah, itu MAG-nya gak kelihatan, gak apa-apa. Nanti ini akan ditandatangan oleh Ibu Hajah Ida. Nah, ketua prodinya misalkan Pak Udin Juhrodin. Nah, ini udah ada. Nah, nanti ini juga akan saya tanda tangan. Jadi prosesnya yang harus dilakukan yang pertama adalah tanda tangan Anda atau orang tua wali Anda, atau suami Anda atau istri Anda, atau kalau tidak siapa-siapa Anda hidup sendiri ya Anda sendiri tanda tangan di sini. Siapa namanya? Nah, untuk tanda tangan kalau Anda punya PDF editor, buka di PDF editor tinggal pilih sign kan gitu ya. Nanti ada tanda tangan sebagainya. Atau kalau yang ini ada apa namanya? Edit, menambahkan apa gitu ya, menambahkan garis atau apa gitu, ballpoint dan sebagainya. Kalau di sini itu oh ini di komen. Nah, sini. Nah, agak loading. Nah, ini misalkan mau ditandatangan pakai pensil gitu, kan tinggal tanda tangan tuh. Itu jangan tinta yang merah ya nantinya. Nah, ini banyaklah di PDF editor, Anda bisa menggunakan aplikasi ini. Edit object. Ini nggak pantas ini merah. Oh, komen. Iris. Hapus. Oke, kita buat kosong dulu aja. Mungkin karena tidak pakai PDF editor nanti misalkan bisa pakai aplikasi di Android atau apa. Ini kalau ini sudah tanda tangan, silakan dikirimkan ke file ini, tinggal dikirimkan ke dosen wali. Nanti dosen wali ini langsung terisi ya, dia akan memberikan saran. Ya, untuk ada masalah bisa WA-an lah nanti saran jawaban dari dosen. Bu, saya punya masalah gini dan sebagainya. Silakan konsultasikan lewat WA atau Telegram, nanti tolong Ibu tuliskan ya saran Ibu di lembar saran untuk saya, bimbingan tentang motivasi tentang sebagainya, silakan. Nanti si dosen wali menuliskan di sini. Ini tugas dosen wali. Anda cukup sampai di sini tugasnya gitu kan. Di sini. Nah, nanti si dosen wali yang sudah memberikan ini akan mengirimkan kembali ke Anda. Nah, nanti kalau sudah Anda terima tinggal dikirimkan ke saya. Pas saya sudah bimbingan, ini hasil bimbingannya. Kemudian nanti saya tandatangan, nanti saya arsipkan. Arsipnya itu nanti dibagikan untuk Anda, untuk prodi dan untuk dosen wali. Bereslah proses pelaksanaan bimbingan studi di semester ini. Nanti Anda sudah tinggal kuliah, tinggal ngambil KRS kan, udah KRS beres, Anda tinggal kuliah. Nah, ini yang penting. Ini untuk apa? Sebagai bukti kerja dari dosen juga Anda semuanya, bahwa Anda walaupun dalam kondisi apapun tetap terhubung dengan dosen walinya. Oke, sekarang udah kita simpan ya. Mau tanda tangan, kalau pakai editor ada, saya punya web misalkan, saya mau pakai web aja lah, mau pakai web maka bisa menggunakan web. Tinggal Anda cari di Google misalkan web untuk tanda tangan atau PDF editor online gitu. Saya ambilkan contoh yang ini, mana ya. Ambilkan contoh PDF editor yang ini. Nah, ada alamatnya tool
tool ini https tool pdf 24 org and edit pdf. Anda cari di ini aja di Google misalnya, buka Google PDF misalkan PDF ini unlimited PDF edit. Nah ini nanti ada soda PDF, ada berapa yang promosinya hanya berapa kali saja. Nah ini yang tidak ini. Nah sini ada PDF converter yang kita butuhkan, PDF editor ya. Berarti online PDF editor. Ini 100% free ya, itu bagus juga nih. Tinggal buka. Nah, tadi file ya kartu bimbingan ini yang sudah ini kita buka di sini, choose, dipilih atau di drag gitu kan. KRS misalkan perwalian KRS online. Tadi sudah diinput, kita lihat nilainya udah masih ada atau tidak. Nah, ini sudah masuk ya. Tampilannya seperti ini, tidak lagi keluar itunya. Nah, ini sudah masuk. IP-nya tetap. Nah, nanti halaman 2-nya dan sebagainya. Oke. Yang dibutuhkan ini. Kita lihat. Lalu apa? Karena kita yang dibutuhkan tanda tangan, maka kita gunakan free drawing aja di sini. Free drawing. Nah, kita lihat ini 30 gede banget ya, 10 aja kita bisa gunakan. Atau berapa? Nah, ini warnanya kuning, kita rubah aja dulu menjadi hitam. Geser ke hitam. Ini geser ke hitam. Kita tandangannya di sini. Oh, ini masih kuning lagi. Kuning di andok. Jangan dihapus. Oke. Cus. Maka sudah bisa ditanda tangan. Dah beres di tanda tangan, tinggal di saving. Save PDF. Klik. Karena untuk yang halaman kedua tidak perlu ada tanda tangan, beres. Sudah di saving, kita download. Result. Nah, udah saving misalkan edited. Beres. Kemudian kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Sudah ada tanda tangannya sekarang. Kalau tadi kan belum ya, karena kalau dibuka di web browser ini bisa diedit lagi. Jadi kalau lupa, oh salah ini, salah nilai ini, harusnya misalkan gitu ya. Tinggal diganti aja gitu kan. Nah itu, makanya dibuat supaya fleksibel. Ini naik jadi 3,71 kan IP-nya. Nah tanda tangannya ini sudah permanen, tidak bisa dirubah-rubah lagi, tidak bisa dihapus atau apa gitu. Nah itulah kawan-kawan bagaimana ini kalau sudah beres kirimkan aja gitu kan ke dosen walinya. Nanti ibu saya sudah kirimkan kartu hasil studi, bukan kartu hasil studi saya, dan saya mohon masukan bimbingannya dari ibu. Nanti ibu dosen misalkan dia menulis IP-nya, misalkan IP-nya sudah bagus. Tapi alangkah baiknya misalkan lebih ditingkatkan lagi lah. Sebagainya. Nanti diparaf itu. Si ibu dosen, bapak dosen nanti paraf di sini. Ini harus ada parafnya. Jadi minimal dalam satu kali, dalam satu semester itu, Anda melakukan bimbingan sebanyak 4 kali. Gitu. Minimal itu. Lebih banyak, lebih bagus gitu. Tapi sini ada berapa? Ada 7 ya. Yang diaktifkan standar 4 lagi lah, 4 aja karena mungkin dalam kondisi susah itu. Beres, itulah proses bagaimana kita melakukan bimbingan hasil studi berkaitan dengan kegiatan kalender akademik
semester ganjil tahun 2019-2020. Jadi sekali lagi sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kemudian untuk mata kuliah Anda yang semester 2, siapa dosennya mungkin Anda belum tahu. Ini saya tayangkan. Jadi nanti saya upload di grup semester angkatan 2019 mata kuliah. Mungkin ada yang mau ngambil ke atas gitu ya. Ada di antara Anda yang IP-nya itu 4 kemarin IP semesternya ya. Itu punya peluang naik ngambil mata kuliah ke atas 2 SKS itu. Karena yang disajikan di semester sekarang itu 22 SKS kalau itu. Nah, mana ya? Nah, ini. Ini mata kuliah yang harinya sudah ada. Nah, ini untuk semester 3 berarti ya, kelas A. Semester 3 kelas itu ada psikologi perkembangan peserta didik. Nah, dosennya Ibu Ida Faridah. Nah, ini bicara tentang bagaimana tentang kita memahami psikologi anak. Nanti kalau kita jadi guru, penting sekali. Kemudian pemikiran modern dalam Islam, ini dosen yang saya mintakan dari luar prodi, karena saya yakin dia punya visi tentang pemikiran modern, tapi nanti diarahkan ke bidang pendidikan Islam. Kemudian administrasi pendidikan, ini yang udah berapa tahun mengampu mata kuliah ini, Ibu Ina Ratukania. Kemudian sejarah, ini mata kuliah yang sangat dikuasai oleh Ibu Ida Rosida. Kemudian teori belajar dan pelajaran juga sama oleh Ibu Hajah Ida Nurhaida. Pendidikan nilai dan karakter ini dipegang langsung oleh Pak Wakil Ketua 3 Pak Dr. Haji Busiri SPDI MSI. Ini sudah berapa tahun dia juga mengampu itu. Kemudian filsafat pendidikan Islam tetap dipegang oleh sekarang dosen filsafat kemarin ya, yaitu Pak Muhammad Badar Tubani. Nah, ada mata kuliah yang baru yaitu ICT pembelajaran. Nah, untuk ICT pembelajaran ini nanti bagaimana menerapkan information, communication, and technology di dalam proses pembelajaran. Seperti halnya sekarang, belajar lewat streaming, belajar lewat Zoom, belajar dari Google Duo, dan sebagainya. Itu nanti pelajari membuat website, membuat aplikasi apa, RPP 1 kali klik, dan sebagainya. Itu yang harus dipelajari. Sehingga kalau Anda nanti jadi guru bikin RPP tidak usah ribet-ribet nunggu berminggu-minggu, cukup dengan 1 kali klik beres RPP semuanya. Nah, itu inovasi-inovasi itu yang harus diajarkan. Kemudian ada perencanaan pembelajaran PAI. Ini berkaitan dengan bagaimana merencanakan sebuah pembelajaran. Nah, itu Ibu Sulastri. Akhir manajemen perpustakaan. Ini mata kuliah pilihan. Kenapa ada mata kuliah manajemen perpustakaan di PAI? Ini adalah mata kuliah yang diusung oleh para alumni, karena ketika ada yang sudah sarjana, dia datang ke sekolah melamar, itu di sekolah rata-rata ada di 2 tempat sebelum dia bisa ngajar. Yang pertama nungguan buku di perpustakaan, yang kedua nungguan tata usaha. Makanya ada 2 mata kuliah tambahan untuk Anda sebagai peningkatan kompetensi calon guru. Jadi walaupun Anda di PAI artinya tidak buta literasi tentang perpustakaan dan tentang cara ketatausahaan. Bikin surat oke, ngurus perpustakaan oke. Nah, nanti baru biasanya 2 tahun kemudian jadilah oke, kamu sudah ngajar. Nah, sebelumnya biasa di ospek dulu, jadi TU lah, jadi satpam lah, cuman tidak ada mata kuliah kesapaman ya. Tidak ada dosennya itu. Tidak ada yang ada itu di perpustakaan gitu. Mata kuliah lab itu nggak ada. Sebenarnya dulu ada manajemen pengelolaan lab gitu kan. Nah, ini semester 3 ya. Kalau Anda mau ngambil ke bawah, taruh misalkan perbaikan. Pak, kemarin saya ada mata kuliah yang nilainya agak jelek. Yang di semester bawah itu ada studi Al-Quran Hadis. Studi Al-Quran Hadis ya. Ya. Jadi sama Pak Bani, bahasa Indonesia, filsafat Islam, ilmu kalam, pendekatan dan modalitas Islam. Kemudian baca tulis Al-Quran, pendidikan Pancasila, bahasa Arab 1, bahasa Inggris 1. Itu mata kuliah yang kelas bawah. Kalau mau yang perbaikan ataupun apa, atau yang belum ada nilainya pada tahun yang lalu. Kalau mau naik ke atas, itu ada di semester 5 berarti ya.
Semester 5 ada konseling pendidikan. Nanti lihat ada semester 5 itu ada 3 kelas ABC ya. Anda pilih kelas yang mana. Kemudian ada metodologi penelitian, itu dipegang oleh saya. Kemudian ada materi, ini sudah mata kuliah prodi murni praktek gitu, murni teori praktek. Materi desain pembelajaran Quran hadis, akidah akhlak, fikih, PAI, SKI. Ada MSDM pendidikan, manajemen sumber daya pendidikan. Ini sebagai pengganti mata kuliah online learning, manajemen e-learning, karena manajemen e-learning sedang kita terapkan, jadi nggak usah di mata kuliah kan, langsung aja kita praktekkan. Ya, maka dibutuhkan MSDM pendidikannya itu langsung dipegang oleh Bapak Dr. Haji Ridwan Apandi MN. Inilah, Anda mau main ke semester 7 boleh, ada komunikasi, teknik penulisan karya ilmiah, ilmu mantik, pendidikan PAI luar sekolah, pengembangan profesi, sosiologi, sistem penjaminan mutu, studi naskah jamu jami, maupun pendidikan P4GN, pendidikan anti narkoba. Ini kalau mau langsung sini melewati ini. Tapi perhitungkan dengan SKS yang ini. Terus pertimbangkan kalau Anda ngambil di semester ini, di semester berjalan, itu jangan jadi di korban yang korbannya itu mata kuliah yang semester berjalan. Nah, jadi kalau ngambil ke atas, misalkan itu mata kuliahnya tidak keluar, itulah tinggal gampang, Pak tolong dihapuskan dari si akadnya. Karena saya tidak pernah kuliah, jadi dicabut KRS mata kuliah yang tidak diikutin. Tapi bayangkan kalau itu yang dikasih, tiba-tiba Pak ini tolong dicabut, kan itu yang saya kasih buat Anda. Makanya pertimbangkan, kata saya juga tadi bahwa KRS itu minta milih-milih yang benar-benar gitu. Maka pilihlah mata kuliah kalau mau milih ke atas atau ke bawah, tanya-tanya dulu kira-kira materinya apa, berat enggak, syaratnya apa. Saya ingin mata kuliahnya tentang ilmu mantek gitu kan. Anda baru semester 3, nah, Anda pengalaman pesantrennya juga enggak atau apa, nanti kasihan, keseret. Lebih baik pahami dulu apa pelajaran ilmu mantek itu. Baru Anda bisa menentukan, oke, saya jatuh cinta dengan mantek dan saya memilih ilmu mantek sebagai mata kuliah yang saya ambil di level atas. Nah itulah kawan-kawan berkaitan dengan orientasi pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Walaupun misalkan ada yang tidak paham, nanti bisa diskusikan di grup WA ataupun bertanya kepada teman-teman yang sudah mengikuti ini. Dan tolong kasih tahu teman-teman yang lainnya. Sekali lagi, sebetulnya sekarang sudah mulai Anda bisa mengirimkan kartu hasil studi kepada dosen wali Anda, dan mulai tanggal 7 Anda bisa KRS-an. Tapi tolong sekali lagi rajin-rajinlah mengecek keberadaan Pak Lidasi. Kalau misalkan Pak Lidasinya masih juga kene, tolong diminta, Pak saya ini resinya dan sebagainya, kenapa saya belum bisa masuk. Bab semakin lama Anda KRS-an, pertama kalau Anda telat, mungkin kelas keburu penuh. Anda tidak bisa ngambil di kelas itu. Harus ngambil di kelas yang lain. Asalnya bareng dengan teman, jadi berbeda. Itu yang sering Anda alami kan di PA itu. Jadi kalau ingin cepat-cepat bareng-bareng. Pak Lidasinya singkirkan, udah gitu udah aman. Pilih kelasnya bareng-bareng sebagainya. Ada berapa dosen ketika menuliskan kelas, dia grupnya berbasis kelas A, B, C gitu. Ada yang di Edmodo ya, nanti ada yang di WhatsApp group, ada yang di Google Classroom. Nah, Anda sekarang aplikasi-aplikasi yang tidak penting seperti Free Fire, PUBG, hapusin dulu aja, ganti dengan Edmodo, Google Classroom, Google Duo, Zoom gitu. Nah, kalau misalkan ternyata HP Anda tidak support dengan aplikasi-aplikasi itu, bisa menggunakan aplikasi berbasis web, bisa menggunakan laptop ataupun di warnet. Anda mungkin Zoom, sekarang di warnet-warnet ada Zooman, bisa dilakukan. Masuk apalagi kalau Edmodo dan sebagainya tidak mesti di laptop gitu. Oke, itu mungkin nanti saya upload di grup. Apabila ada pertanyaan, karena ini sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan tanya jawab secara ini ya, Zoom saya itu Zoom personal, jadi nggak bisa di ini.
tambah lagi bandwidthnya. Jadi untuk malam ini saya kira sudah anggap cukup. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bahwa dengan adanya pandemi yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa sayangnya Allah kepada kita, dan mudah-mudahan ada keberkahan di balik semua yang terjadi semua ini. Mudah-mudahan keberkahan itu adalah diberikan Allah kepada kita semua yang ikut hadir pada malam ini, mengikuti orientasi, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, orang tua kita, sanak saudara kita yang dekat yang jauh. Kita berdoa ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.